suster-suster di UKS, tetapi suster adalah Suster Santo Yosef yang sudah mendalami tentang kepribadian Santo Yosef. Jadi selama suster masuk menjadi suster KICC, selama itu juga lah suster mendalami kehidupan Santo Yosef. Lalu anak-anak kami pasti bertanya kan, kenapa ya kami belajar tentang kepribadian Santo Yosef ini? Bukankah pelindung kami Santo Ignatius? Iya, betul, kita adalah pelindungnya, adalah pelindung sekolah Santo Ignatius. Jadi kalau kita berdoa, pasti kita katakan, Santo Ignatius, doakanlah kami. Ada yang bilang Santo Yosef, ada di kelas, Santo Yosef, doakanlah kami. Lalu pasti bertanya-tanya juga dalam hati kan, kenapa ya kami belajar tentang kepribadian Santo Yosef ini, terus besok tanggal 19 Maret, Hari Raya Santo Yosef, apa hubungannya dengan kami, dengan sekolah SMP Santo Ignatius? Pertama sekali, yaitu adalah suster mau menceritakan kenapa kita mempelajari tentang kepribadian Santo Yosef dan merayakan pestanya, dan ini termasuk pesta yang besar, yaitu karena para suster. Jadi para suster lah yang memiliki pelindung Santo Yosef ini, khususnya suster KICC. KICC yaitu adalah Kongregasi Suster Santo Yosef. Jelaskan ada Josepnya di dalam. Maka pertama waktu itu ketika para suster berada di Belanda, awalnya ada para suster KICC itu adalah di Belanda. Jadi ketika para suster itu berada di Belanda, mereka berdoa melalui perantaraan Bapa Santo Yosef. Apa yang diharapkan selalu terkabul. Mereka berdoa, Santo Yosef, mohonkanlah kepada putramu bahwa kami tidak mendapatkan makanan lagi, berikan kami makanan. Tahu pagi-pagi itu para suster buka pintu, sudah ada makanan. Mujizat terjadi. Jadi para suster itu mengamini dan meyakini melalui perantaraan Bapa Santo Yosef, doa-doa tersampaikan kepada Yesus putranya. Lalu para suster itu makin berkembang, makin banyaklah yang berminat menjadi suster. Maka dilihatlah ke Indonesia. Masih banyak rupanya di Indonesia ini yang terlantar. Termasuk adalah orang India, orang Tamil. Kita undanglah para suster dari Belanda supaya berkembang, supaya orang Indonesia, khususnya orang Tamil, mereka maju. Maka diundanglah dari Belanda kan, datanglah para suster di Indonesia, berhenti di Indonesia dan berkarya di Hayamuru. Jadi rumah pertama para suster itu adalah di Hayamuru. Karena tahu CC, Catholic Center, tahu nak? Dulu disitulah tempat orang India. Jadi sekarang sudah dipindahkan mereka, jadi itu adalah menjadi CC, Catholic Center. Maka para suster itu melihat kembali, tidak cukup rupanya hanya untuk duduk dan hanya bekerja di sini. Maka setelah kita melihat, kata para suster ini di kelompoknya, setelah kita melihat ternyata harus kita dirikan pendidikan. Para suster rela untuk mengajarlah para suster ini, dan didirikanlah Yayasan Seri Amal. Jadi kita berada di bawah naungan Yayasan Seri Amal, khusus untuk bagian pendidikan. Lalu beberapa hal lagi dilihat para suster ini, sepertinya tidak hanya orang normal yang perlu belajar. Ternyata masih banyak juga orang yang menderita, khususnya adalah saudara-saudari kita yang buta dan bisu tuli. Maka tergeraklah hati para suster oleh belas kasihan. Didirikanlah Yayasan Karya Murni. Jadi Yayasan Karya Murni itu khusus untuk orang-orang yang berkebutuhan khusus.
baik itu yang buta, bisu tuli, yatim piatu, dan juga SLBC. Maka para suster melihat, ternyata tidak cukup hanya itu. Kita gabunglah untuk para gadis yang hamil di luar nikah. Maka para suster mendidik dan membina yaitu perempuan yang hamil di luar nikah. Supaya apa? Supaya memelihara rahimnya dan juga bayinya, menyayangi. Lalu para suster melihat lagi, sepertinya kurang itu katanya. Perlu lagi kita bangun satu yayasan yang baru. Yayasan apa itu? Yayasan Santo Yosef, khusus untuk bagian kesehatan. Jadi para suster melihat baru-baru ini marak narkoba. Ternyata itu harus dipelihara mereka itu, dibina kembali spiritualitasnya. Maka mereka digabung dengan Yayasan Santo Yosef, yaitu adalah bagian kesehatan, karena di situ adalah kesehatan mental. Maka bagian dari Yayasan Santo Yosef yaitu adalah poliklinik, jompo, anak yang sudah tidak diasuh oleh orang tuanya dititipkan, tempat penitipan anak, lalu narkoba. Jadi para suster itu cukup melihat kemajuan zaman ini dan penderitaan yang dialami oleh masyarakat. Lalu kita belajar tentang satu yayasan, yaitu adalah Yayasan Seriama. Itulah kita kan, yaitu Santo Ignatius. Kenapa suster kami diberi pelindung Santo Ignatius? Kenapa enggak Santo Yosef? Kan tadi suster tentang Santo Yosefnya. Ya, supaya semakin fokus. Oh, biarlah Santo Ignatius mendoakan di SMP, mendoakan yang di Medan Johor. Yang di Cahaya biarlah nanti yang bagian Cahaya lah yang mendoakan itu, bagian Santo Yosef. Santo Antonius biarlah Santo Antonius, karena terlalu banyak kan nanti bingung. Santo Ignatius kan yang mana ini yang meminta ini, yang di Medan Johor atau yang di Sedikala. Maka dibagi-bagilah pelindung sekolah itu. Jadi karena tadi kita sudah belajar tentang memahami bagaimana itu alurnya, sehingga kita belajar tentang Santo Yosef ini, maka kita belajar tentang kepribadiannya. Untuk apa kita pelajari suster? Untuk bisa kita teladani dan menjadi inspirator bagi keluarga-keluarga. Inilah dia tentang kepribadian Santo Yosef. Di sini adalah di Perjanjian Baru, yaitu Perjanjian Baru ini mendorong untuk mengisi peluang melakukan kebaikan. Nah, suster mau bertanya, kita belajar tentang Tuhan Yesus, kita mengenal Tuhan Yesus dari mana? Dasarnya dari kitab suci. Maka inilah dia. Kita belajar dari kitab suci, para suster juga demikian, belajar dari kitab suci. Maka pada Perjanjian Lama dikatakan untuk melakukan kebaikan, peluang melakukan kebaikan. Begitu juga para suster kan, harus juga dong belajar tentang kepribadian yang ada di kitab suci. Salah satunya yaitu adalah tentang kepribadian Allah. Jadi menjadi suster KICC itu harus mantap. Karena apa? Karena kita semua bertonggak pada KICC. Sepakat kan tadi kan, KICC adalah suster-suster yang mendirikan yayasan dan mendirikan sekolah. Maka para suster menghayati spiritualitas dan tahu apa itu spiritualitas.